sesuai namanya, Shiva Slim itu berarti dari dua kata. Yang pertama adalah Shiva, yang kedua adalah Slim. Ya, otomatis produk ini adalah produk pelangsing yang sehat, yang baik gitu. Kenapa kita katakan baik? Karena banyak sekali produk-produk di luaran sana eh, berjudul diet, tetapi bahan-bahan yang dipakai itu tidak disertai dengan jurnal, tidak disertai dengan testimoni-testimoni uji klinis yang telah para ilmuwan itu lakukan. Shiva Slim ini terdiri dari 4 bahan utama, yang mana itu ada Camellia sinensis folium, ya di situ per kapsulnya itu per sajian ya itu ada 600 miligram, kemudian ada zingiber yaitu temulawak itu ada 450 miligram, kemudian ada garnicia gambuk ya ada 300 miligram, dan cinnamon itu adalah kayu manis di 150 miligram. Baik, yang pertama adalah Camellia sinensis atau teh hijau. Kenapa teh hijau ini banyak sekali di pasaran dipakai untuk produk-produk pelangsing? Karena memang teh hijau itu secara uji klinis memang bermanfaat, Bapak Ibu, untuk eh, antioksidan maupun pelangsing, gitu ya. Kenapa teh hijau itu bisa dipakai untuk mendukung program diet dan menurunkan berat badan kita? Karena teh hijau, dalam teh hijau itu ada kandungan antioksidan yang sangat bagus sekali, yaitu katekin ya, dan polifenol. Kita sekarang bahas tentang katekin. Jadi ini nanti akan bisa disampaikan ya Bapak Ibu kepada para member kenapa kita memilih di satu zat aktif itu teh hijau. Ya. Jadi katekin ya itu punya sub lagi, ya, punya turunan lagi dari katekin itu, yaitu epigalokatekin galat, ya, biasa disingkat itu EGCG. Saya ulangi ya, epigalokatekin galat. Dan itu antioksidan yang sangat powerful sekali untuk menghempaskan lemak dan mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Nah, kemudian EGCG ini tidak hanya antioksidan untuk menghempas lemak saja, Bapak Ibu, tetapi dia juga bisa untuk inflamasi. Inflamasi itu eh, oksidasi yang terjadi di dalam tubuh kita, dan dia bertindak sebagai prebiotik. Ya, jadi kita ingat ada probiotik, yaitu adalah bakteri baik, yang ada probiotik. Ya, probiotik itu probiotik baik yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Kalau prebiotik itu berarti makanan probiotik itu sendiri. Ya, jadi kalau kita itu mengkonsumsi probiotik, tetapi kita tidak memikirkan makanan untuk probiotik itu dalam tubuh kita, maka probiotik itu juga tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan dapat bekerja dan berkembang biak dengan baik di dalam sistem saluran pencernaan kita. Maka teh hijau dengan EGCG-nya itu juga sebagai prebiotik. Otomatis dengan pencernaan kita yang lebih baik, maka otomatis pembuangan sampah di dalam tubuh kita, kemudian penyerapan zat-zat yang ada di usus kita itu bisa bekerja lebih baik, gitu ya. Oke, kemudian salah satu yang menjadi fungsi dari teh hijau yaitu dia mampu meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi metabolisme itu eh, organ-organ di dalam tubuh kita, kita buat untuk berjalan, kita melihat, kita mendengarkan, kita berlari, kita mengambil sesuatu, itu kan membutuhkan energi, Bu ya. Nah, itulah yang disebut metabolisme dalam tubuh kita ini. Nah, jadi kalau metabolisme tubuh kita itu bagus, maka kita itu mampu membakar kalori lebih efektif, begitu. Kemudian yang kedua, pada saat kita itu melakukan aktivitas atau kita melakukan olahraga,
Nah, teh hijau ini dengan polifenolnya itu mampu meningkatkan pembakaran lemak, terutama saat kita berolahraga. Karena katekin itu mampu mengoksidasi lemak dalam tubuh. Jadi dia mampu membakar lemak untuk dijadikan energi untuk kita beraktivitas, gitu ya. Itu yang fungsi dari teh hijau yang kedua. Kemudian yang ketiga, kandungan dalam teh hijau itu mampu mengurangi rasa lapar di dalam tubuh kita, sehingga kita itu mampu mengontrol asupan kalori. Kalau kita nggak terlalu lapar eh, banget gitu ya, kita juga nggak akan eh, keinginan untuk memil atau makan itu pun juga akan tertekan gitu. Kemudian fungsi yang keempat dari teh hijau adalah di dalam perut kita itu, setelah dari organ-organ itu, kan ada lapisan yang melindungi kita dari organ itu ya. Kemudian ada lagi sebelum kita ke kulit luar, itu ada yang namanya lemak yang tersimpan di dalam perut kita. Jadi perut buncit, perut yang besar, itu ada namanya visceral fat, yaitu lemak cadangan energi yang tersimpan di depan organ-organ tubuh kita, perut ini. Nah, lemak visceral ini yang terkumpul di area perut ini, itulah yang paling saat ini tuh susah dihilangkan begitu ya. Bahkan beberapa orang itu melakukan tindakan operasi untuk disedot begitu karena memang susah sekali. Nah, di teh hijau kandungan polifenol EGCG-nya itu mampu mengurangi lemak perut ya, karena dia mampu membakar kalori untuk dijadikan energi begitu. Kemudian yang keenam, selain yang selanjutnya selain untuk pembakaran lemak, meningkatkan metabolisme tubuh kita, teh hijau itu mampu mendetoksifikasi tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan racun melalui urin. Ya, jadi teh hijau ini bersifat diuretik ringan. Ya, jadi kita ingin PAK begitu, kita mengeluarkan cairan-cairan dalam tubuh kita yang tidak diperlukan itu melalui urin begitu. Itu untuk yang zat aktif yang pertama. Ya, jadi inti-intinya ada yang di layar itu, Ibu. Kemudian yang kedua, zat aktif yang kita pakai yaitu adalah Zingiber casumunar rhizoma ya. Jadi ini sebetulnya adalah temu putih. Jadi makanya berbeda ya dengan temulawak begitu ya. Kalau temulawak itu dipakai untuk biasanya anak-anak yang kurang nafsu makan begitu dia diberikan. Tapi kalau Zingiber casumunar rhizoma ini ada sedikit salah ketik ya, itu di temulawak ya, itu harusnya adalah temu putih. Jadi seperti bedanya dengan kunyit kuning adalah dia kalau dibelah itu warnanya sedikit putih kekuningan dan dia ada bulatan-bulatan kecil gitu kalau temu putih itu. Nah, kenapa temu putih ini kita pakai? Karena temu putih itu kalau di sini kan Zingiber ya. Itu kita kolaborasikan dengan temulawak. Kenapa? Karena di dalam zat aktif di temu putih ini itu mengandung yang namanya kurkuminoid dan minyak atsiri. Nah, sehingga itu juga sama dengan teh hijau. Dia mampu meningkatkan metabolisme tubuh kita sehingga mendukung pembakaran kalori itu lebih efektif gitu. Kemudian yang kedua, temu putih itu punya sifat yang namanya termogenik. Ya, termogenik itu jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik, jadi kalau ibu-ibu memasak, belanja ke pasar dengan jalan kaki misalnya, atau melakukan jalan-jalan pagi, kalau bapak-bapak dia bekerja, dia beraktivitas, itu temu putih dengan termogeniknya itu dan temulawak dengan kurkuminoidnya itu mampu membakar lemak lebih cepat dari biasanya kalau Bapak Ibu mengkonsumsi Sivaslim ini. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah eh, secara jurnal, kita bicara secara jurnal. Jurnal itu mengatakan bahwa temu putih itu mampu menekan nafsu makan. Oke.
Kenapa? Karena dia mampu mengurangi rasa lapar. Jadi begini, kalau kita itu dalam keadaan stres, ya Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak dari pulang bekerja capek gitu kan, stres ya dengan memikirkan pekerjaan, biasanya hormon kortisol itu keluar sehingga kita butuh nih serotonin nih. Makanya kita eh, maunya kalau malam itu jajan, makan nasi goreng, belanja pokoknya makan-makan lah, pokoknya healing kita makan-makan lah, stres nih kan gitu. Kalau ibu-ibu ya gitu. Kalau biasanya ngemil nih apa, ambil apalah kayak keripik kah, kentang kah atau apa. Biasanya sudah capek kerjaan sehari sudah eh, hormon kortisol mulai naik, maka butuh nih kayak hormon serotonin namanya. Nah, itu kalau temu putih itu mampu mengontrol asupan kalori itu dengan cara seperti itu. Kemudian ada lagi di temu putih itu memiliki sifat yaitu karminatif, ya, yaitu anti kembung. Sehingga kadangkala kalau kita itu diet atau kita itu punya riwayat mah begitu ya. Kita itu kadang perut itu sebah gitu kan. Kalau makan kekenyangan juga sebah atau makan lapar sedikit sakit perutnya. Nah, itu temu putih ini memiliki sifat karminatif namanya, yaitu anti kembung yang mampu memperbaiki pencernaan. Sehingga kalau sistem pencernaan itu sehat, itu penting, maka mampu menyerap nutrisi dengan optimal dan dia mampu membuang limbah tubuh dengan optimal. Kemudian sama seperti yang teh hijau tadi, temu putih itu juga diuretik alami, ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok diuretik alami, ada yang diuretik yang tidak alami begitu ya. Dia mampu mengurangi penumpukan cairan berlebih dalam tubuh kita yang seringkali menyebabkan perasaan kembung, sebah itu juga bisa di apa namanya diakibatkan karena banyaknya penumpukan cairan berlebih dalam tubuh kita. Dan lagi-lagi temu putih, temulawak itu kita dipakai di beberapa produk diet itu karena kandungan antioksidannya itu bisa mendetoksifikasi tubuh kita. Dengan apa? Caranya yaitu dengan mendukung fungsi hati dalam mengeluarkan racun dalam tubuh kita sehingga penting itu untuk menjaga berat badan ideal itu. Itu zat aktif di dalam Shifa Slim yang kedua. Kemudian next untuk zat aktif berikutnya yaitu kita pakai Garnesia cambogia. Nah, ini kalau Garnesia cambogia ini memang produk hero-nya Ibu, Bapak Ibu. Garnesia cambogia itu kalau di Sumatera atau Sulawesi itu biasanya disebut dengan asam glugur, ya. Dia buah tropis, dia buah tropis. Kemudian kalau di Jawa itu apa ya? Sebutannya juga mungkin glugur lah. Nah, Ganesha Kambogia ini kenapa dipakai? Dan kalau Bapak Ibu cermati, beberapa produk langsing yang ada di luar ya, di Brunei, di Singapura, itu memakainya ini, Ganesha Kambogia ini. Kenapa dia dipakai? Ya. Nah, jadi gini, pertama, Ganesha Kambogia itu punya yang namanya HCA, ya, asam hidroksisitrat. Itu di bahasa Inggrisnya hidroksisitrat asid gitu ya, itu bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa Indonesianya asam hidroksisitrat. Dia itu satu mampu meningkatkan kadar serotonin di dalam otak kita. Ya tadi lawannya kortisol, lawannya hormon stres. Kalau stres kita maunya makan, minum, makan yang enak-enak lah, pergi hilik makan gitu kan. Karena dia kortisolnya berlebih di dalam otak. Nah, HCA ini mampu meningkatkan kadar serotonin. Kadar serotonin itu relaksasi, perasaan bahagia, kayak begitu. Itu kenapa? Mampu mengontrol nafsu makan dan mengurangi kebiasaan makan emosional. Bahasanya begitu.
Kenapa disebut makan emosional? Karena kadang orang makan bukan karena lapar. Oke? Dia nggak lapar nih, tapi wah, mulutnya kayaknya kepengen ngemil gitu. Kepengen makan apalah, pokoknya cemilan-cemilan kayak gitu. Karena dia mencari relaksasi dalam tubuhnya. Dia mencari kadar serotonin, begitu bahasanya. Nah, kemudian yang kedua, Garnesia cambogia ini dengan asam hidroksisitrat tadi itu punya menghambat yang namanya enzim. Kalau di layar itu kan enzim yang mengubah karbohidrat menjadi lemak tuh. Nah, itu namanya enzim citratelase. Jadi eh, Garnesia ini menahan ya pembentukan lemak yang diakibatkan oleh kita mengkonsumsi karbohidrat. Kita mengkonsumsi roti, kita mengkonsumsi nasi, kita mengkonsumsi umbi-umbian, kentang, apapun itu yang berbentuk karbohidrat atau tepung-tepungan, itu berpotensi akan dirubah di tubuh kita menjadi lemak. Nah, Ganesha cambogia ini mampu menahan itu, menghambat enzim yang membuat karbohidrat tadi menjadi lemak. Sehingga tubuh cenderung menyimpan lebih sedikit lemak. Begitu. Kemudian yang ketiga, Garnesia cambogia itu sama seperti teh hijau, sama seperti temu putih, yaitu apa? Meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena pembakaran di dalam tubuh kita, pembakaran lemak yang terjadi di dalam tubuh kita, itu yang paling cepat adalah pembakaran karena metabolisme dalam tubuh kita di saat kita istirahat sekalipun maupun saat beraktivitas. Karena kalau kita tidur, Bapak Ibu pernah nggak merasakan tidur bangun itu berkeringat, dalam tidur itu berkeringat. Kenapa? Karena dalam proses tidur istirahat pun kita melakukan nafas, ya jantung tetap bekerja, aliran darah tetap terpompa oleh jantung, ya ginjal tetap berjalan, dia menyaring. Ini butuh energi. Ini butuh energi. Dan energi ini didapat dari mana? Didapat dari pembakaran kalori yang diakibatkan oleh lemak maupun dari gula. Begitu. Kemudian yang keempat, Ganesha cambogia itu mengurangi lemak di dalam perut kita. Sama lagi, visceral fat itu sama, dapat dikurangi. Kenapa? Karena HCA ini sifatnya pelicin di dalam usus kita. Jadi lemak-lemak itu tidak bisa menempel di saluran pembuluh darah maupun saluran pencernaan kita. Kalau memang itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, Ganesha ini bersifat pelicin sehingga lemak itu nanti akan keluar lewat BAB. Begitu. Jadi itu hebatnya Ganesha cambogia. Kemudian eh, selanjutnya yaitu mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Nah, Ganesha cambogia ini membantu mengatur kadarnya sehingga meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel tubuh sehingga dapat membantu mencegah lonjakan gula darah setelah kita makan gitu. Jadi kalau kita makan ya misalnya ya, itu kan terjadi tuh lonjakan. Kita makan nasi, minumnya es teh manis lagi, kita masih tambah apa keripik-keripik yang mengandung gula juga kan. Nah, itu harus dipangkas tuh penggunaan atau penyerapan gula di dalam tubuh kita. Makanya garnisnya kita pakai untuk menekan kandungan gula yang ada di dalam tubuh kita. Tapi ini mengontrol ya Bapak Ibu ya, bukan menurunkan bukan, tapi dia mengontrol. Begitu. Kemudian dosis yang dianjurkan itu 500 mg per hari sampai 1.500 gram per hari. Miligram ya, miligram. Sehingga tadi dari dosis yang dikeluarkan oleh BPOM TR menyebutkan bahwa 2 kali 2 di dalam sehari itu sangat aman sekali untuk penggunaan Ganesha cambogia. Ya, jadi mengurangi nafsu makan, meningkatkan perasaan kenyang lebih lama, menstabilkan kadar gula darah,
ya. Jadi itu tadi penjelasannya seperti itu. Nanti di sesi akhir penjelasan produk akan saya sampaikan. Kemudian zat aktif selanjutnya yang kita pakai itu adalah kayu manis, ya, Cinnamomum burmani-cortex, ya. Nah, kayu manis ini itu rempah-rempah, ya. Bapak Ibu sudah sangat hafal sekali dengan kayu manis. Biasa dipakai untuk bumbu masak juga, ya. Jadi kayu manis itu secara jurnal, ya, jurnal membuktikan bahwa dari 700 orang yang dites pada waktu ada orang melakukan uji klinis tentang kayu manis, maka dia akan sangat efektif sekali menurunkan berat badan dan mengontrol gula darah di penggunaan 12 minggu. Jadi 3 bulan itu akan signifikan sekali. Kalau kayu manis itu bekerja sendiri. Tapi di Shifa Slim ini kan kayu manis ini ada teman-temannya yang membantu nih. Ada Garnesia cambogia, ada apa namanya teh hijau, dan ada tabung putih tadi, ya. Jadi kayu manis dipakai yang pertama dia mampu menstabilkan kadar gula dalam darah. Jadi meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, kalau gula darahnya itu stabil, maka dia mampu mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan ngemil makanan manis. Begitu. Kemudian yang kedua, sama. Jadi keempat-empat produk ini, zat aktif yang kita pakai di dalam Sipaslim ini, sama-sama meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, kalau di kayu manis itu sangat teruji sekali karena apa? Kayu manis mengandung senyawa aktif namanya sinamaldehida. Nah, kalau bahasa kerennya itu sinamaldehida. Nah, dia mampu merangsang metabolisme tubuh untuk membakar kalori lebih cepat. Itu secara ilmiahnya, gitu. Secara ilmiah seperti itu. Dan aroma rasa kayu manis yang khas itu mampu menekan nafsu makan dalam diri kita sehingga kita itu mengurangi asupan kalori harian kita. Kemudian yang terakhir, di kayu manis itu memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, ya. Jadi dia mampu menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itu zat aktif yang ada di dalam Shifa Slim. Nah, sekarang saya akan mencoba mengurai sedikit tentang bagaimana sih diet yang betul itu, kan gitu.